Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anak-anak, kita bertemu kembali di video pembelajaran jarak jauh ya. Pada video sebelumnya, Bapak telah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan pertumbuhan serta perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nah, kali ini Bapak akan coba menjelaskan materi berikutnya ya, yaitu tentang menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Dengan teks kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup memerlukan udara, matahari, air, makanan, dan juga tempat tinggal. Atau disebut juga dengan habitat. Manusia memerlukan udara untuk bernapas. Nah, manusia memerlukan makan untuk sumber energi. Manusia juga memerlukan tempat tinggal ya untuk berlindung. Nah, sedangkan hewan sama seperti manusia, mereka memerlukan makan dan minum. Nah, untuk hewan, ada hewan yang pemakan daging atau disebut juga dengan karnivora, atau hewan yang hanya memakan tumbuhan atau disebut juga dengan herbivora, atau hewan yang suka memakan segala atau disebut juga dengan omnivora. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida, memerlukan cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis. Nah, tumbuhan juga memerlukan oksigen dan air untuk bertahan hidup. Nah, bagi manusia, menjaga kesehatan tubuh itu sangat diperlukan. Kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan cara berolahraga. Berolahraga dapat kita lakukan setiap hari 30 menit sampai 1 jam ya. Nah, baik dilakukan dalam 2 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu. Nah, dan berolahraga juga kita harus melakukan pemanasan. Nah, setelah pemanasan kita melakukan pendinginan. Ada kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini sangat dianjurkan karena dapat mencegah berbagai macam penyakit. Nah, terlebih lagi kita sudah berada di luar rumah, memegang barang-barang yang kotor dan hendak memakan. Nah, kita itu dianjurkan sekali untuk mencuci tangan ya. Yang kedua, agar tubuh kita terjaga dari penyakit, yang kedua yaitu kebiasaannya menggosok gigi sebelum tidur. Nah, menggosok gigi sebelum tidur ini sangat membantu kita dalam menjaga kesehatan. Nah, karena apa? Karena menggosok gigi sebelum tidur itu, di dalam mulut kita itu terdapat sisa-sisa makanan yang mungkin itu akan menjadi sumber penyakit bagi kita. Nah, itu ya.
dua kebiasaan baik yang harus kita biasakan setiap hari, yaitu mencuci tangan dan menggosok gigi sebelum tidur. Nah, anak-anak, dapat Bapak simpulkan dari materi pembelajaran jarak jauh kali ini tentang kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang itu memerlukan yang pertama, udara, kedua, matahari, tiga, air, keempat, makanan, serta yang kelima, tempat tinggal atau disebut juga dengan habitat, ya. Nah, selain itu, agar tumbuh berkembang dengan baik, manusia harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik pula, seperti yang pertama berolahraga, mencuci tangan, dan menggosok gigi sebelum tidur. Mungkin dalam video pembelajaran tadi, apa yang Bapak sampaikan ada kata-kata baru yang mungkin kalian baru dengar dan kalian belum paham. Nah, kata-kata baru tersebut kalian bisa tuliskan di buku catatannya dan mencari tahu kepada ayah bunda atau mencari tahu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini pembelajarannya adalah tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Silakan kalian buka halaman 25 di buku tematik. Silakan buka buku tematiknya halaman 25. Kita akan membahas tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, bilangan 4 angka itu lambangnya seperti ada satuan, puluhan, ratusan, hingga ribuan. Nah, di sini Bapak ada soal cerita. Boleh di buku juga ada ya. Silakan kalian buka buku tematiknya halaman 25. Di sini ada soal cerita. Kita bacakan bareng-bareng ya. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh jarak 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Berapakah total jarak yang ditempuh kedua pelari tersebut? Berarti dijumlahkan. Tadi yang pertama berapa? Yaitu 4.320. Kemudian angka yang kedua setelah ditambahkan yaitu 3.200. Nah, ini kita menggunakan cara bersusun pendek, ya, menggunakan cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek. Kita jumlahkan bareng-bareng ya anak-anak, mari. 4.320 ditambah dengan 3.200 kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 0 yaitu 2. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 3 adalah 7. Jadi totalnya adalah 7.520. Berarti jarak yang telah ditempuh oleh seorang pelari tersebut adalah 7.520 meter. Ya. Nah, itulah cara untuk menghitung bersusun pendek dalam sebuah cerita. Bisa dipahami anak-anak? Nah, untuk keterampilannya silakan kalian buka halaman 26 ya. Silakan untuk keterampilannya kalian buka halaman 26. Sampai di sini apakah kalian paham? Oke.
Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya di halaman 26 tentang keterampilan penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, di sini Bapak ada beberapa kartu ya, 4 kartu bilangan 4 angka. Yang pertama ada angka 3245, kemudian yang kedua 2440, kemudian yang ketiga 2720, mohon maaf. Kemudian yang terakhir 1150. Jadi Bapak di sini ada contoh 4 bilangan kartu. 4 bilangan kartu angka ya. Nah, sekarang Bapak mau pilih acak nih anak-anak. Mau dipilih acak, pilih dari keempat angka tersebut. Nah, Bapak pilih 3 ya. Yang ini disimpan dulu ya. Bapak pilih yang ketiga. 1150, 2720, kemudian 2440. Nah, sekarang Bapak yang ini kita jumlahkan ya. Yang ini kita simpan dulu ya di sini. Kita simpan. Nah, kita simpan dulu di sini. Kemudian kita jumlahkan dulu nih yang ini. Kartu bilangan yang kedua ini kita jumlahkan ya. 1150. Nah, ditambah dengan 2440. Jumlahkan dengan cara bersusun pendek. 0 tambah 0, 0, 5 tambah 4, 9, 1 tambah 4, 5, 1 tambah 2, 3. Jadilah sebuah kartu bilangan baru. Jadi jumlahnya dari 1150, 2440, jumlahnya ada 3590. Jadilah ini kartu bilangan baru. Kemudian kita yang tadi ini disimpan kan, kita ini diubah, diganti. Nah, kesini kan, yang ini disimpan. Nah, kemudian kita jumlahkan kembali untuk menemukan bilangan baru dengan dijumlahkan ya. Nah, di sini ada 2720 ditambah 2440. Kita jumlahkan ya. 2720 ditambah 2440. Nah, kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0, 2 tambah 4, 6, 7 tambah 4 yaitu 11. Nah, 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Disimpan ke atas ya. Jumlahnya adalah 5160. Ini kita menemukan bilangan 4 angka yang baru setelah dijumlahkan antara 2720 dengan 2440. Seperti itu. Nah, nanti kalian membuat 4 kartu bilangan dan mempraktikannya seperti Pak Agung tadi. Ya, boleh dibantu dengan orang tuanya, ya. Untuk kartu bilangan, jadi prakteknya seperti itu ya. Tadi Bapak jelaskan, kalian boleh nanti membuat kartu bilangan 4 angka ya anak-anak. Jangan melebihi 4 angka ya, angkanya harus 4 ya. Sesuai tadi yang dicontohkan oleh Pak Agung ya. Bisa dipahami anak-anak. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran ini. Jangan lupa untuk keterampilannya yang tadi ya, untuk dipraktikkan di rumah ya anak-anak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.